Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Raffi Saka. Komentar pertama dari Ranake. Tambah lagi bosku, siap bang. Selanjutnya dari Doyo Blora, mantep bosku. Selanjutnya dari Surwi, mantul pokoknya. Komentar terakhir dari Kirofak, cus digas bang, sambil siapin kopi biar makin mantep bacanya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu nungguin Damar Penjaga Tersembunyi. Tapi sebelum lanjut, akan lebih baik jika kalian kasih like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel ini serta bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Oke, selamat menonton. Zhang Junhuo tidak tahu banyak tentang Tian Jiao karena keluarga Zhang juga telah terlibat dalam dunia seni bela diri sebelumnya. Zhang Junhuo telah mendengar tentang ini. Dia sudah tua dan dia masih tahu tentang penjahat di daftar Tian Jiao. Di antara 10 besar Tian Jiao, yang mana bukan keberadaan sarana terkenal untuk mencapai langit. Tidak ada yang bisa diprovokasi oleh keluarga Zhang. Zhang Junhuo masih memiliki pengetahuan diri tentang keluarga Zhangnya. Meskipun setelah gangguan terakhir kali, dia samar-samar merasa ada yang salah dengan menantunya. Tetapi dia selalu merasa bahwa dia harus selalu berpikir. Tapi hari ini, kedatangan Bing Sangjun telah memperdalam keraguannya. Menguasai, pengurus rumah tangga datang membungkuk kepada Zhang Junhuo. Oke. Zhang Junhuo mengangguk dan berkata dengan tenang, "Bagaimana di dalam?" Tuan Damar dan Tuan Bing Sanjun memasuki gunung belakang dan menyuruhku untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Apa yang akan mereka lakukan? Menjadi begitu misterius. Zhang Junhuo bertanya dengan bingung. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Ledakan. Pada saat ini suara gemetar bumi dan gunung tiba-tiba menyambar di belakang gunung. Keduanya terkejut dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang telah terjadi? Zhang Junhuo buru-buru menopang bebatuan di sebelahnya dan berteriak. Apakah ini gempa bumi? Apakah ini gempa bumi? Seharusnya tidak gempa. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Pengurus rumah tangga berdiri diam, sibuk bertanya. Aku baik-baik saja. Apakah suara itu baru saja datang dari gunung belakang? Tampaknya, pergi dan lihat apa yang terjadi di sana. Zhang Junhuo sangat cemas sehingga dia ingin lari ke dalam. Tuan Muda Damar mengatakan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak diizinkan pergi ke gunung belakang. Kata pengurus rumah tangga lagi. Kenapa? Zhang Junhuo bertanya dengan tatapan kosong. Dia bilang gunung belakang sangat berbahaya. Pengurus rumah tangga ragu-ragu. Sangat berbahaya. Zhang Junhuo berada dalam kabut, tetapi wajah tuanya tenggelam dan dia mendengus. Jika itu masalahnya, maka semakin banyak Anda harus pergi dan melihat. Jika sesuatu terjadi pada cucu menantu saya di tempat saya, tidak apa-apa. Setelah berbicara, dia bergegas menuju gunung belakang tanpa ragu-ragu. Tuan, kepala pelayan bergegas mengejar, namun setelah memasuki gunung belakang, Zhang Junhuo bodoh. Tetapi melihat gunung belakang saat ini semua pohon dihancurkan. Tanah dibajak beberapa kali, tanah segar digali dan lubang di mana-mana. Pemandangannya benar-benar berantakan. Dan di tanah yang berantakan ini dua sosok berdiri. Salah satunya adalah Raja Es dan orang lainnya adalah Damar. Suara mendesing. Pada saat ini Bing Sangjun melangkah sedikit dan pria itu seperti hantu memegang pedang panjang langsung membunuh Damar. Niat membunuh yang kejam itu seperti pasukan ribuan kuda menekan ke segala arah. Pengurus rumah tangga dan Zhang Junhuo tidak bisa bernapas sejenak, seolah-olah dia melihat seorang komandan hebat yang tak terkalahkan dan menang dalam semua pertempuran, memimpin pasukan dan bergegas menuju Damar. Namun Damar tidak takut. Dia masih berdiri di sana, agung dan tidak bergerak seperti Gunung Tai. Ketika Bing Sangjun datang, dia mengangkat tangannya dan meraih pedang panjang yang datang. Ingin mengambil foto dengan tangan kosong. Tidak terlalu jauh. Tapi dia melihat banyak cahaya putih aneh berkedip di tangannya yang terangkat.
seperti bintang-bintang dan langit malam berkedip-kedip di tangannya, indah dan memabukkan. Beng, pedang tajam ditabrakan dengan tangan dan percikan api meledak. Kemudian sejumlah besar cahaya salju meledak dari telapak tangan Baiye dan memercik ke segala arah. Denteng, 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 denteng. Sejumlah besar tanda salju berputar di sekitar Baiye bersama dengan pedang panjang mengerikan milik Bing Sonjun yang cepat dan tak terlihat. Keduanya bertarung dan bertarung bersama, dan pertempuran itu gelap dan bumi bergetar. Pengurus rumah tangga dan Zhang Zhonghuo semuanya tercengang. Mereka berdiri seperti patung menatap linglung dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ini ada apa? Zhang Zhonghuo bertanya. Tuan, apakah ini Tuan Muda Damar? Dia, seni bela dirinya sangat kuat. Bahkan Tuan Bing Sanjun bisa bertarung. Tuan Bing Sangjun itu, bukankah dia jenius? Pengurus rumah tangga tercengang. Pertanyaan Zhang Zhonghuo kembali ke akal sehatnya dan mengambil napas dalam-dalam. Jun Bing San memang jenius, dan dia bukan jenius biasa. Itu hilang. Cucu menantuku memiliki kekuatan seperti itu. Jantung lelaki tua itu berdetak sangat cepat, tetapi dia tidak bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Otaknya sudah kacau balau. Setelah bertengkar seperti ini selama beberapa kali, keduanya berpisah lagi. Damar berdiri dengan tenang. Bing Sangjun mengepal pedang panjangnya dan menatap Damar. Kamu memang luar biasa. Aku belum pernah melihat seni medis dan bela diri seperti itu dalam hidupku. Aku mengaguminya. Ilmu pedangmu juga unik, tapi kupikir keterampilan fisikmu harus lebih kuat dari ilmu pedangmu. Jadi mengapa menggunakan pedang? Itu hanya membatasi kekuatanmu dan membatasi kinerjamu, kata Damar acuh tak acuh. Jadi kamu ingin aku melakukan yang terbaik? Bing Sanjun bertanya. Jika tidak, mengapa kamu datang kepadaku? Damar bertanya balik. Bing Sanjun terkejut lalu tertawa. Kamu benar. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya. Ini hanya Damar. Saya harap Anda tidak akan menyesal nanti. Bing Sangjun berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan tangannya, tetapi dia melihat bahwa pedang itu jatuh dari tangannya dengan ringan seperti daun dan jatuh ke tanah. Pedang itu sebenarnya terbuat dari kertas. Ini adalah ki dari Lord Lei, Lord Ice King, yang memberikan tepi tajam tak ada habisnya. Dengan pedang kertas energi pedang yang begitu menakutkan biasanya dilepaskan. Apakah ini masih sebanding dengan rata-rata orang? Damar melihatnya dengan ringan, dan sejumlah besar jarum perak disimpan di kedua telapak tangannya. Rasakan tinju surgawi. Bing Sangjun tertawa dengan suara rendah. Sosoknya bergerak lagi dan bergegas menuju Damar. Tapi kali ini Damar juga tidak menyembunyikan rahasianya. Karena itu adalah pertempuran Tianjiao, maka lakukan yang terbaik. Tetapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu, Tuan S. Apa? Kamu bukan tujuan utamaku. Dengan kata lain, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tujuan utamaku. Damar menggeram rendah, menepukkan telapak tangannya ke lengannya, menyilangkan tangannya di dadanya, dan kemudian melepaskan tangannya sepenuh dengan jarum perak dalam sekejap. Napas naik turun liar, naik seperti roket. Dalam waktu sesingkat itu, seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan tampaknya terlahir kembali yang menakutkan. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju Bing Sangjun yang bergegas. Benjolan tinju, ledakan yang menghancurkan bumi menyebar lagi. Gunung belakang bergetar sekali lagi. Zhang Zhonghuo yang berada di kejauhan menatap kosong ke pemandangan ini. Setelah waktu yang lama, orang-orang itu akhirnya mereda dan berkata dengan suara serak, beritahu saya segera, segel gunung segera, dan tidak ada diizinkan masuk gunung belakang. Siapapun yang berani mendekati sini akan diledakkan. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan dikeluarkan dari keluarga Zhang. Iya Pak, kepala pelayan buru-buru berlari. Zhang Zhonghuo menangis melihat sosok dalam pertempuran sengit itu dalam waktu yang lama. Bergumam, keluarga Zhangku menyembunyikan naga asli. Pertempuran ini dilakukan selama 2 hari 2 malam dan pemenang akhirnya ditentukan. Selama 2 hari terakhir, Zhang Zhonghuo telah menonton dari belakang. Dia tidak makan apapun, dia hanya minum air, dan dia menyaksikan pertempuran ini sepanjang waktu. Kamu kalah. Damar
melepas jarum perak dari tubuhnya satu persatu dan melihat Raja Dao yang terengah-engah di atas es tidak jauh. Bing Sangjun dipenuhi bekas luka di sekujur tubuhnya. Napasnya berantakan dan dia tidak bisa lagi berdiri. Tapi dia menggertakkan giginya dan bersikeras, "Aku masih bisa bertarung lagi." Tidak ada gunanya terus bertarung. Dunia bela dirimu sangat tinggi dan sempurna, tetapi kau tidak bisa membantuku. Hasil dari pertarungan kami yang berkelanjutan adalah kekuatanmu habis dan kau dikalahkan olehku. Jadi tidak ada gunanya berkelahi lagi. Apa gunanya? Kata Damar dengan tenang. Ketika Bing Sangjun mendengar suara itu, embun beku menyebar di alisnya dan matanya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Tapi dia tidak keberatan karena apa yang dikatakan Damar benar. Ketika semua gerakan Jun di atas es tidak dapat membantu Damar, kemenangan atau kekalahan duel ini telah diputuskan. Dengan master seringkali satu detail dapat membuat mereka melihat keberhasilan atau kegagalan seluruh pertempuran. Begitu juga Raja Es, serangan dan pembunuhannya dapat menyebabkan kerusakan pada Damar. Namun kemampuan penyembuhan medis dan seni bela diri Damar terlalu kuat. Dan dia dapat sepenuhnya memulihkan tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Saya telah melatih tubuh fisik saya sehingga kekuatan tubuh saya melebihi orang biasa dan sebanding dengan baja. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya akhirnya dikalahkan oleh keterampilan medis generasi tidak ada habisnya. Bing Sangjun menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketidakberdayaan. Damar terdiam. Oke, kita minum kopi dulu guys ya. Ayo lakukan. Bing Sangjun menghela napas, memejamkan mata dan berkata dengan suara serak, "Bunuh aku dan ambil perintah aroganku. Kamu bisa menggantinya dan menjadi arogan ke-9 dalam daftar arogansi." "Aku tidak bilang. Aku akan bertarung sampai mati denganmu." Damar menggelengkan kepalanya. "Apa? Kau tidak akan membunuhku?" "Kami tidak punya dendam." Sepertinya aku dikasihani oleh Damar. Aku tidak menyangka Bing Sanjunku aku akan mengalami hari seperti itu. Bing Sanjun menertawakan dirinya sendiri, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kekesalan. Dia tidak terganggu oleh Damar, tapi oleh ketidakmampuannya sendiri. "Lupakan saja, karena Damar ingin melepaskanku. Aku bukan orang yang bodoh. Damar, aku berhutang nyawa padamu." Bing Sangjun melepas token dari penggangnya dan melemparkan ke arah Damar. Damar mengulurkan tangannya dan mengambilnya. "Itu adalah kesombongan surga ke-9. Aku akan membayarmu kembali di kehidupan ini." Bing Sangjun Dao, "Itu tidak perlu." Damar menggelengkan kepalanya. "Menurutmu siapa aku?" Bing Sangjun. Bing Sangjun mendengus dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Damar, saya akan menantang Anda lagi di masa depan. Saya akan mengambil kembali semua yang hilang dari Anda. Janji saya buat untuk Anda ini juga merupakan janji untuk diri saya sendiri. Saya adalah orang yang selalu melakukan apa yang saya katakan. Oke, aku akan menunggumu." Damar mengangguk. "Oke, selamat tinggal." Bing Sanjun berkata dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, menoleh dan bertanya kepada Damar, "Damar, dapatkah Anda memberitahu saya tujuan Anda? Apa itu?" "Kamu harus tahu," kata Damar dengan tenang. "Yang itu?" Bing Sanjun bertanya dengan hati-hati. Damar menggelengkan kepalanya. Bing Sangjun sedikit menyeringnya. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan napasnya tercekat. "Mungkinkah?" "Tidak mungkin. Anda tidak akan pernah menjadi lawannya." "Damar, mengapa Anda ingin membosankan seperti itu?" "Kami tidak bisa berurusan dengan orang seperti ini sama sekali. Jangan berimajinasi." "Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Aku menyarankan kamu untuk tidak mati. Aku berhutang nyawa padamu. Aku tidak ingin melihat tubuhmu yang dingin sebelum aku membayarmu kembali. Jadi tolong hargai hidupmu." Bing Sanjun diam-diam menggertakkan gigi, berbalik dan mengangguk dan pergi. Damar diam-diam menatap punggungnya, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan untuk meninggalkan Hausen, Damar berhenti. Dia melihat Jong Junghua berdiri di sana. Faktanya setelah duel dia melihat Jong Junghua, tapi karena lawan sudah menyadarinya tidak perlu menyembunyikannya lagi. "Kakek!" Damar berteriak. Zhang Junghua gemetar di seluruh tubuh dan memulihkan akal sehatnya. Sudah selesai." Zhang Junghua menarik napas dalam-dalam.
Ya, Damar mengangguk. Zhang Zhonghuo melihat ke belakang gunung yang hancur dan setelah waktu yang lama dia bertanya, Damar, Damar, apa yang terjadi? Kapan kamu menjadi begitu kuat dalam seni bela diri? Saya tidak tahu seni bela diri, kata Damar. Tidak, itu hanya seni bela diri medis. Seni bela diri medis sepertinya aku pernah mendengarnya, tapi kapan kamu akan menjadi seni bela diri medis? Saya telah belajar medis kedokteran sejak saya masih kecil dan itu wajar untuk mengetahui beberapa hal tentang kedokteran dan seni bela diri. Tapi dia datang untukku mencari Damar. Bagaimana dia memprovokasimu? Damar, ada apa? Zhang Zhonghuo buru-buru bertanya, tetapi melihat konsentrasi Damar setelah berpikir sejenak dia berkata, kakek, sebenarnya sangat sederhana, karena saya Damar. Zhang Zhonghuo duduk di atas batu di atas sebelahnya dan wajah tuanya tidak berubah. Tetapi matanya melebar, pupil yang keruh penuh dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menerimanya setelah semua itu cukup mengejutkan. Cucu menantunya sebenarnya adalah dokter jenius Damar, mengguncang dunia, dokter jenius termuda dan teratas, begitulah. Zhang Zhonghuo menarik napas dalam-dalam dan terus bergumam dan setelah waktu yang lama dia tertawa terbahak-bahak. Sudah lama dia tidak tertawa seperti itu. Maaf kakek, untuk beberapa alasan aku harus menyembunyikannya darimu, kata Damar. Tidak perlu minta maaf, aku bisa mengerti. Aku hanya terlalu terkejut. Aku tidak berharap menantu menjadi seorang besar. Zhang Zhonghuo tertawa terbahak-bahak, berdiri dan membelai janggutnya, menatap Damar dengan mata tua penuh cinta dan kekaguman. Ayo Damar, kemari, biarkan kakek memperhatikanmu dengan baik. Damar berjalan lurus dan berdiri di depan Zhang Zhonghuo. Zhang Zhonghuo melihat ke atas dan ke bawah lagi dengan kebingungan di matanya. Damar, kamu mengatakan kamu adalah seorang dokter jenius, tetapi mengapa wajahmu berbeda dari yang ada di TV? Damar mengambil jarum perak dan mengikatnya di lehernya. Dalam sekejap tulang-tulang wajahnya mulai mengeliat dan dalam sekejap sebuah wajah telah berubah menjadi penampilan seperti dewa. Apa? Zhang Zhonghuo tercengang. Apa ini? Apakah ini sihir? Kakek, ini bukan sihir, ini hanya teknik dislokasi tulang dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Menggerakkan tulang wajah dan mengubah penampilan. Dengan menggunakan metode ini saya dapat menggunakan dengan mudah mencapai tujuan penyamaran. Yirong, Zhang Zhonghuo tercengang. Wajahmu yang mana? Ini adalah wajah asliku, itu hanya penyamaran sebelumnya. Omong-omong, itu adalah penampilanku sebelumnya. Seperti sebelumnya. Saya menggunakan pemandian obat sepanjang tahun untuk memperkuat tubuh saya dan minum obat. Dan penampilan saya akan berubah secara alami. Lalu mengapa kamu mengubah penampilanmu dan menyembunyikan identitasmu? Xiaoyan, King Yu, dan yang lainnya, tidakkah kamu tahu? Zhang Zhonghuo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tahu karakter putrinya. Jika Jiang Qingyu tahu bahwa Damar adalah dokter jenius, bagaimana dia bisa berani menghinanya? Dibingkai dia. Damar ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Kakek, tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda tentang saya sekarang. Saya tidak ingin membuat Anda kesulitan. Saya pikir suatu hari Anda akan mengerti segalanya. Zhang Zhonghuo mengangguk ringan. Karena itu masalahnya, nak. Maka aku tidak akan bertanya. Meskipun kamu adalah menantu keluarga Su dan telah banyak menderita dalam beberapa tahun terakhir, aku percaya bahwa Xiaoyan akan memahami usaha kerasmu. Zhang Zhonghuo juga mendengar tentang pengalaman Damar karena dia adalah menantu yang datang ke rumah. Dia sangat tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya orang-orang dari keluarga Su tidak ingin melihatnya. Faktanya Zhang Zhonghuo sendiri kecewa dengan Damar. Tetapi dia adalah cucu menantunya dan dia tidak mau menyerah. Tidak masalah jika dia tidak mengerti. Damar menggelengkan kepalanya. Kenapa? Zhang Zhonghuo tercengang. Karena tidak akan lama aku harus pergi. Adapun pernikahan antara aku dan Xiaoyan sudah waktunya untuk pergi, kata Damar dengan tenang. Mata Zhang Zhonghuo melebar dan dia menatap Damar dengan tidak percaya. Tapi segera dia menyadari sesuatu. Orang tua itu telah mengalami pasang surut sepanjang hidupnya. Dia telah melihat segalanya dan dia secara alami merasakan arti dari kata-kata Damar. Wah, kau lakukan sendiri, oke. Setelah meninggalkan Hao Shen, saya menemukan bahwa keluarga Zhang berkumpul di Hao Shen kau.
Semuanya gugup dan cemas melihat Damar dan Zhang Zhonghuo keluar. Orang-orang segera mengepung mereka. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, apa yang terjadi di gunung belakang? Mengapa ada gerakan besar seperti itu? Kakek, bagaimana dengan Tuan S? Orang-orang dari keluarga Zhang berbicara di mana-mana. Damar, Zhang Qingyu melangkah maju dengan marah, melototinya dan meraung. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan di gunung belakang? Sudah kubilang jangan berpikir untuk menggunakan reputasi Damar untuk menipumu. Damar bahkan tidak melihat apa adanya. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kamu sangat menyakiti putriku, aku tidak bisa akan membiarkanmu pergi. Tapi dia baru saja selesai berbicara terkunci. Sebuah tamparan keras terdengar. Zhang Qingyu melangkah mundur lagi dan lagi dengan cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya. Adegan itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sunyi dan menatap Zhang Qingyu. Kenapa kamu memukulku? Zhang Qingyu menutupi wajahnya dengan heran. Diam, Qingyu. Sudah kubilang aku tidak berbicara denganmu sebagai kepala keluarga Zhang, tetapi sebagai ayahmu. Mulai hari ini jika kamu berani membuat masalah untuk Damar lagi, beranilah membuat masalah lagi 1 poin untuk Damar. Mari kita putuskan hubungan ayah dan anak sepenuhnya. Wajah Zhang Zhonghuo memerah dan meraung keras. Zhang Qingyu tercengang dan bergumam, ayah, kamu ingin memutuskan hubungan ayah dan anak denganku untuk menantu keluarga ini denganku. Ya, Zhang Zhonghuo berkata dengan tegas tanpa ragu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, seolah disambar petir. Zhang Qingyu benar-benar tercengang. Orang tua dari keluarga Zhang, apakah ini gila? Orang tua, apakah Anda gila? Untuk menantu keluarga Su yang tidak berguna, Anda bahkan tidak menginginkan putri Anda sendiri. Nyonya Zhang datang dengan kursi roda dan berteriak dengan marah. Pembantu rumah tangga, kirim dia pergi, kirim dia pergi. Zhang Zhonghuo berteriak keras. Ayah, jangan impulsif. Orang tua yang jahat, apakah kamu berani? Keluarga Zhang keberatan. Nyonya Zhang sangat marah. Tapi Zhang Zhonghuo tidak peduli, wajahnya memerah karena marah dan berkata dengan histeris. Ada apa? Apakah kamu akan memberontak? Jangan dengarkan aku. Keluarga ini mengenakan biaya. Ini. Keluarga Zhang membuka mulut, mereka tidak tahu harus berkata apa. Kedua, ketiga, apa maksud kalian? Apakah kamu tidak mendengarkan ayahmu? Zhang Zhonghuo memelototnya. Ayah, kami. Snapshot, selesai. Zhang Zhonghuo berteriak dengan keras. Wajah semua orang jelek, mereka tidak berani menantangnya. Mereka hanya bisa menurut. Tapi Nyonya Zhang jelas menolak untuk pergi begitu saja. Aku memberitahumu, lelaki bau. Meskipun kamu adalah kepala keluarga Zhang, kamu tidak sendirian di keluarga Zhang. Kamu ingin wanita tua ini pergi. Oke, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengusirku sendiri. Nyonya Zhang meraung, Anda. Zhang Zhonghuo sedang terburu-buru, tapi Nyonya Zhang tidak ingin memperhatikannya lagi. Jadi dia berbalik dan pergi. Keluarga Zhang juga jarang pergi, sepertinya kehidupan kakek di rumah Zhang sangat tidak memuaskan. Damar datang dan berkata dengan tenang. Bukannya wanita tua yang mati itu memiliki seseorang untuk mendukungnya. Itu sebabnya dia tidak perlu takut. Zhang Zhonghuo marah. Damar menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Kakek, sudah waktunya saya untuk pergi. Aku di sini kali ini, aku hanya ingin melihat situasi di pihak Xiaoyan. Sekarang dia baik-baik saja, aku harus berurusan dengan urusanku. Aku tahu kamu orang yang sibuk, jadi pergilah sibuk. Zhang Zhonghuo mengangguk. Aku akan mengirimkan seseorang ke sini untuk menjaga Xiaoyan. Saat ini racun di tubuh Xiaoyan tidak biasa, dan aku belum mengembangkan penawarnya. Aku butuh waktu. Apakah itu racun dari desa Yawang? Zhang Zhonghuo bertanya. Tidak, situasinya sangat rumit. Kakek, aku tidak bisa menjelaskan kepadamu untuk sementara waktu. Yawang Chun, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Zhonghuo ragu-ragu dan berkata. Keterampilan sihir yang diturunkan oleh Yawang Chun di internet sangat kuat. Dan saya mendengar bahwa Yang Hua Anda saat ini di ambang penindasan, hampir runtuh. Nah, apa rencanamu? Apakah ada yang membutuhkan bantuan dari keluarga Zhang? Zhang Zhonghuo tampak khawatir. Faktanya dia tahu bahwa keluarga Zhang memiliki sedikit kekuatan dalam pertempuran seperti itu. Tetapi saat ini hanya itu yang bisa dilakukan. Kakek tidak perlu khawatir tentang desa Yawang. Damar tiba-tiba berkata. Jangan khawatir, Zhang Zhonghuo terkejut. Apa maksudmu? Karena desa Yawang hilang. Tidak, napas Zhang Zhonghuo
Sesak, otaknya langsung kabur dan butuh beberapa saat untuk bereaksi. Wah, maksudmu? Aku sudah menyelesaikannya, Damar berkata dengan tenang. Zhang Zhonghuo terdiam dan tidak bertanya lagi. Damar meninggalkan keluarga Zhang lebih awal dan meminta Qin Linmen dan Pulau Wang Yu untuk mengirim elit menjaga mereka. Mengenai masalah Sugang, dia juga meminta Zhang Zhonghuo untuk menyelidiki, dan baru kemudian dia tahu bahwa Zhang Qingyu yang mengungkapkan lokasi Suyan, dan itu hanya memberitahu Yan Jiyu dan yang lainnya. Untungnya berita itu belum menyebar, yang berarti bahwa Damar telah menguasai Sugang dan Yan Jiyu. Masih aman di sini, dan tidak ada yang tahu. Mendengar ini, Damar menghela napas lega dan segera kembali ke Jiangsen. Begitu dia tiba di Jiangsen, Ma Hai menemukan Damar. Damar sekolah kuno telah kehilangan kontak dengan Lu Nuxao dan Yan Jiu, dan mereka menjadi curiga. Hari ini banyak orang dikirim ke Jiangsen untuk menyelidiki informasi tersebut. Ada banyak seni bela diri medis yang kuat di sekitar sekolah Suanyi. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pembuangan. Ma Hai bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu punya rencana? Damar bertanya. Buat antrian panjang dan tangkap ikan besar. Ma Hai menjawab dengan suara rendah. Damar tersenyum ringan. Sepertinya kita memiliki pendapat yang sama. Jadi, apakah Anda tahu bagaimana mengaturnya? Pengetahuan, oke. Damar mengeluarkan botol porselen kecil dan menyerahkannya. Biarkan Qin Bosong melakukannya. Ini baik. Ma Hai mengambilnya dan segera mundur. Di ruangan gelap, Sutian duduk di depan meja sambil merokok. Ada banyak perban di tubuhnya dan dia baru saja keluar dari rumah sakit. Sutian menatap kesal pada orang yang duduk di tempat tidur di depannya. Matanya penuh kebencian. Dia diserang beberapa waktu lalu dan selamat, dan kemudian menegaskan bahwa semua ini adalah apa yang disebut sekolah kuno. Orang yang duduk di depan tempat tidur adalah Lu Nuxao, seorang pria dari sekte kuno. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membencinya? Lu Nuxao gelisah dan ketakutan. Dia telah mendengar tentang Sutian, dan Damar benar-benar meminta Sutian untuk menjaganya. Dia tahu bahwa benar-benar aneh bahwa dia ingin lari. Klik. Pada saat ini suara renyah keluar. Lu Nuxao berdiri dan mendongak hanya untuk melihat pintu terbuka dan Qin Bosong berambut perak masuk. Busong, Lu Nuxao sangat gembira dan tiba-tiba berdiri. Tuan Qin. Sutian juga sibuk bangun dengan sikap hormat. Sutian berterima kasih atas kerja kerasmu. Tuan tua, terlalu sopan. Ada apa denganmu? Tanya Sutian. Guru memintaku untuk berbicara dengan Lu Nuxao sendirian. Qin Bosong berkata dengan sungguh-sungguh. Oke pak, bicara pelan-pelan, saya keluar dulu. Sutian bangkit dan pergi menutup pintu. Lu Nuxao buru-buru bangkit dan menatap Qin Bosong. Bosong, apakah kamu di sini untuk membawaku pergi? Lu Nuxao bertanya dengan emosional. Ya, Qin Bosong mengangguk. Lu Nuxao sangat gembira. Bosong, aku tahu bahwa hubungan kita selama bertahun-tahun masih ada. Aku tahu itu. Wajah Lu Nuxao penuh dengan air mata. Ambil air pasang, kau bisa membawamu keluar, tapi itu tergantung padamu. Jika kamu ingin keluar, kamu bisa pergi dari sini dengan aman. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa membantumu, kata Qin Bosong ringan. Lu Nuxao tertegun sejenak dan samar-samar menyadari sesuatu. Bosong, apa maksudmu dengan itu? Ada 2 botol obat di sini yang diberikan kepada saya oleh guru saya. Saya sarankan Anda memilih botol di sebelah kiri. Jika Anda tidak mau, Anda dapat memilih yang benar. Tapi saya harap Anda jangan pilih lagi. Karena jika kamu memilihnya, maka kamu akan dan aku. Ini terakhir kali kita bertemu. Qin Bosong berkata dengan wajah sedih, cukup menyakitkan. Wajah Lu Nuxao sangat pucat. Jelas botol di sebelah kiri adalah racun yang tertunda, yang diberikan Damar kepada Qin Bosong untuk mengendalikan Lu Nuxao. Dan botol di sebelah kanan adalah racun yang mematikan. Begitu Lu Nuxao mengambilnya, dia pasti akan mati di tempat. Damar ingin memaksanya untuk menanggapinya, meminta dia untuk mengkhianati sekte kuno. Tidak, Lu Nuxao berteriak. Suara hatinya tiba-tiba runtuh. Dia tidak ingin mengkhianati sekolah kuno. Itu hanya luar biasa menyakitkan baginya. Tapi dia tidak ingin mati. Ketika Anda mati, tidak ada yang tersisa. Mata Lu Nuxao melebar, napasnya pendek dan tinjunya terkepal erat. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Qin Bosong maju beberapa langkah menatapnya dan bertanya.
Apakah kamu mencoba membuatku menjadi pengkhianat? Lunuksau menggertakkan giginya. Pengkhianat? Qin Busong mendengus dingin. Mengapa ini tidak bisa dipertimbangkan? Baisong, mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah orang yang jujur dan sopan, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan mengatakan hal seperti itu. Sepertinya kamu hanya orang yang sombong, Lunuksau berkata dengan marah. Ambil arusnya, aku tidak pernah mengklaimkan diriku sebagai pria yang jujur. Aku hanya melakukan halku sendiri. Adapun bagaimana orang lain menilaiku, itu urusan orang lain. Tetapi kamu, kenapa kamu tidak bisa menjadi pengkhianat sekolah kuno? Apa yang dilakukan sekolah kuno? Apakah Anda ingin saya mengatakannya dengan jelas? Beberapa banyak hal yang tidak bermoral yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Anda tahu lebih baik dari saya. Sekte kuno saat ini haus diperbaiki, tetapi Anda dan saya rendah hati dan tidak dapat mengendalikan urusan sekte kuno. Pada saat ini, satu-satunya kesempatan untuk membentuk kembali sekte kuno adalah guruku Damar. Qin Busong gelisah dan memelototi Lunuksau dengan dingin dan berkata, mendapatkan arus. Apakah Anda benar-benar ingin terus membiarkan sekte kuno terus seperti ini? Apakah Anda benar-benar ingin terus bermain trik untuk harimau dan melakukan hal-hal ini untuk sekte kuno yang keterlaluan? Setelah kata-kata ini jatuh, Lunuksau tercengang. Dia menatap dua vas porselen kecil dan terdiam untuk waktu yang lama. Busong, bagaimana? Aku tidak seagung yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli dengan hal-hal buruk yang dilakukan sekte kuno. Tetapi jangan meremehkan sekte kuno secara membabi buta, karena sekte kuno telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Tidak bisa murni, dan sekte kuno juga ada orang yang tertarik pada minat. Dan ada orang yang dengan moral tinggi. Tidak peduli siapa mereka atau apa yang mereka lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Alasan mengapa saya bekerja sebagai sapi dan kuda untuk sekte kuno hanyalah untuk keuntungan diberikan kepada saya oleh sekte Tugu, karena saya adalah tipe orang yang terpesona oleh minat. Dan orang-orang sepertiku sebenarnya takut sedikit. Itu adalah kematian. Setelah berbicara, Lunuksau mengambil botol porselen kecil di sebelah kiri, mengangkat tutupnya dan menuangkannya ke mulut. Qin Busong menyaksikan dalam diam. Setelah menelan obat dalam botol porselen kecil itu, Lunuksau membuka matanya. Apa yang kamu ingin lakukan? Itu bukan hal yang sangat memalukan. Aku hanya ingin kamu memberikan informasi ini kepada orang inti yang bertanggung jawab atas sekte kunomu. Qin Busong mengeluarkan portofolio entah dari mana dan menyerahkannya. Lunuksau mengeluarkan dan melihatnya, dan wajahnya menjadi tenang setelah beberapa saat. Apakah itu benar? Setengah kebenaran. Apa artinya? Sebagian besar keterampilan medis guru memang ada di tempat ini. Anda dapat yakin bahwa apapun yang terjadi sekolah kuno tidak akan menyalahkan Anda, kata Qin Busong. Lunuksau ragu-ragu sejenak lalu mengangguk tanpa suara. Oke, jika itu masalahnya, maka aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kapan aku pergi? Kamu bisa pergi sekarang. Setelah masalah selesai, guru akan mempercayakan saya untuk menyerahkan penawarnya kepada Anda. Kemudian Anda akan bebas. Anda dapat membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri dan bersembunyi sebentar. Lunuksau menatap dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Lunuksau melarikan diri dari Jiangsen dengan penampilan memer dan injiliner kuno yang dipasang di luar Jiangsen dengan cepat melihat dan segera bergabung dengannya. Lunuksau, ada apa denganmu? Kemana saja kamu selama 2 hari ini? Seorang pria yang mengenali kacamata hitam dan topi berpuncak menghalangi Lunuksau, yang mengenakan pakaian compang-camping di gang dan bertanya dengan suara dalam. Cepat bawa aku kembali, aku punya informasi penting untuk dilaporkan. Aku ingin segera melaporkan ke atas, kata Lunuksau semangat. Informasi penting? Mata pria itu bingung, tapi melihat wajah cemas Lunuksau, dia mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubunginya. Beberapa saat kemudian sebuah Mercedes hitam berhenti di gang. Pria itu meraih lengan Lunuksau dan masuk ke mobil bergegas menuju bandara. Sekitar 4 jam kemudian, Lunuksau mendarat di sebuah pulau tepi laut di kota pesisir. Oke, supir yang kurus menjemput Lunuksau. Lunuksau sangat gelisah dan mengikuti mobil pengemudi ke seluruh rumah besar di tengah pulau. Manor kuno di dalam dan di luar, dikelilingi oleh lautan bunga yang indah. Memasuki manor, Lunuksau dibawa ke Zegebo.
Dia gelisah, terutama bingung. Apa yang Anda takutkan? Suara acuh tak acuh terdengar. Lunuksau terkejut. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tiba-tiba ada orang lain di pavilion tempat dia sendirian sebelumnya. Ini Direktur Liao. Halo Direktur Liao. Lunuksau buru-buru membungkuk dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak terlihat selama 2 hari? Pria muda bernama Direktur Liao berkata dengan tenang. Acara besar, acara besar. Besar yang membahagiakan. Lunuksau buru-buru berteriak dengan mulut terbuka. Acara bahagia yang besar? Direktur Liao terkejut. Acara bahagia besar apa?